Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel saya Yuli Patuk. Kali ini kita akan jalan-jalan menuju ke wilayah Mojokerto ya teman-teman. Di wilayah Mojokerto ini banyak sekali wisata yang lokasinya sejalur ya teman-teman. Nanti kita ambil 3 lokasi wisata. Yang pertama kita nanti akan menuju ke wisata air terjun Delundung. Yang kedua setelah itu kita menuju ke wisata Sumber Gempong. Dan yang terakhir yang ketiga kita menuju ke wisata Taman Ganjaran, karena Taman Ganjaran ini nanti itu kan tempat kuliner, jadi saya ambil yang terakhir saja. Oke teman-teman, ikuti selalu keseruan kita. Jika cintamu bukan untukku, mengapa kau masih di sini? Ku tak butuh dikasihani, ku inginkan cinta yang suci. Ini teman-teman, jalan menuju ke wisata air terjun Delundung ya, sangat indah sekali. Dan di sini itu dipenuhi dengan kabut-kabut karena ini suasananya masih pagi. Dan kita ini perjalanannya mulai dari jam 8 ya, dari Sidoarjo. Diperkirakan kurang lebih 1,5 jam nyampe ke lokasi. Oke teman-teman, ini sudah nyampe. Waterfall Delundung. Kita beli tiket dulu ya teman-teman ya. Wisata air terjun Delundung ini lokasi tepatnya di Pegunungan Penanggungan teman-teman ya. Ini adalah tempat masuk. Kita beli tiket dulu. Tiketnya seharga 10.000 per orang ya. Jadi kalau kita bawa sepeda motor kita tambah 3.000. Dan pegawainya di sini sangat ramah-ramah sekali. Kebetulan ini masih sepi karena posisinya kita nyampe di sini itu masih pagi sekali. Pagi Bapak. Ya kita langsung masuk aja, dimulai area. Kita cari parkir dulu ya, karena kita kesini tadi itu bawa sepeda motor. Di sini sangat lengkap sekali, ada camping ground, ada taman kelinci. Kalau menuju ke air terjunnya itu kita belok ke kiri ya teman-teman ya. Pesona keindahan air terjun Delundung. Letaknya di Gunung Penanggungan menjadikan air terjun Delundung ini dipenuhi ragam keindahan alam yang mampu mengobati seluruh penat pada pengunjungnya. Oke teman-teman, ayo kita jalan-jalan yuk di area sekitar ini, biar kita itu tahu keindahannya itu gimana sih air terjun Delundung ini, karena lagi-lagi viralnya ya teman-teman ya. Airnya sangat jernih sekali teman-teman. Di sini cocok sekali buat liburan dengan keluarga, anak-anak, istri dan pasangan Anda. Lokasinya sangat sejuk. Kebetulan di sini suasananya agak mendung-mendung ya teman-teman ya. Pepohonannya sangat rindang sekali. Jadi enak, nggak ada panas kalau di sini itu. Kayak mendung-mendung gitu. Airnya sangat jernih sekali ya teman-teman.
Jadi kalau misalnya ke sini mau mengajak anak kecil itu pasti sangat senang sekali karena di sini itu dangkal. Jadi bisa untuk berendam. Tapi jangan lupa di sini itu bawa pakaian ganti ya. Oke teman-teman, kita kasih tahu namanya air terjun Delundung ini adalah dulunya sebuah air terjun yang elok yang terletak di Gunung Penanggungan dengan hamparan pesona keindahan dari mulai jalur pertama sampai ke lokasi air terjunnya. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja melihat sepotong surga yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Untuk area parkir kayaknya kalau di wisata air terjun Delundung ini kurang luas ya teman-teman. Kalau pakai mobil pribadi oke, pakai bis mini oke, tapi kayaknya kalau pakai kendaraan bis besar kayaknya di sini nggak bisa lewat ya. Soalnya jalannya itu tidak begitu lebar. Di sini juga ada yang namanya Keden Delundung. Jadi di sini itu menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Jadi teman-teman di sini nggak perlu bawa makanan karena di sini sudah lengkap makanannya. Tinggal bawa uang aja teman-teman ya, jangan lupa. Kita lewat tangga dulu ya. Kita menuju ke tempat air terjunnya. Harus melewati tangga yang kurang lebih panjangnya 150 meter ini. Kita harus tapak demi tapak. Jalan harus hati-hati ya teman-teman ya. Nah, ini jalan menuju ke air terjunnya. Jam 10 posisinya sudah sangat ramai. Pengunjungnya sudah mulai banyak berdatangan ya teman-teman. Ini tadi ndak hujan, jadi jalannya ndak licin. Kalau hujan, jalannya itu licin sekali di sini teman-teman ya. Di sini ada spot selfie teman-teman. Terutama buat emak-emak yang hobi banget selfie. Di sini cocok sekali buat tempat selfie. Yang suka camping, teman-teman, di sini lokasinya sangat cocok sekali. Kita udah jalan dari area parkir sampai ke air terjunnya, sampai ngos-ngosan. Kurang lebih jaraknya 150 meter ya, teman-teman. Ini kita baru nyampe ini di air terjunnya. Nafas saya ngos-ngosan. Lah ini yang penasaran teman-teman. Air terjunnya sangat bagus sekali. Airnya sangat jernih. Masya Allah, indah banget ya teman-teman ya. Nggak disangka kalau di tempat Mojokerto ternyata ada tempat yang indah seperti ini.
Ini adalah penampakan dari dekat ya teman-teman untuk air terjunnya. Ketinggian air terjunnya ini kurang lebih 150 meter dari bawah itu teman-teman. Airnya sangat jernih sekali. Jangan lupa kalau kesini kamu pakai pakaian ganti ya teman-teman ya, barangkali mau mandi. Airnya sangat jernih, sampai-sampai bisa buat melihat masa depan ya teman-teman ya. Lihat di sini anak kecil sangat senang sekali, tapi airnya di sini sangat dingin ya teman-teman. Ini ada keluarga yang mau selfie ini. Buat mak-mak, ayo ke sini mak-mak, ayo. Jangan sampai ketinggalan ya. Ayo teman-teman yang belum kesini yuk. Ini lokasinya sangat indah sekali. Ya ampun, seger banget teman-teman di sini itu ya. Jangan lupa kita bisa berendam sama anak-anaknya. Ayo Mae, gaskan Mae. Hawanya di sini sangat dingin sekali ya teman-teman. Ini jalan masuk ke toilet ya teman-teman. Barangkali teman-teman mau ke toilet. Di samping toilet ada juga untuk kamar ganti. Barangkali teman-teman tadi habis bluron, berendam, mau ganti. Tempatnya di sini ya. Tempat ruang gantinya itu di sebelah toilet. Kemudian di sebelah ruang ganti itu ada musolanya teman-teman. Nah ini musolanya kalau teman-teman mau sholat. Oh mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih jadi permadani seperti pinta yang kau ucap dalam janji cinta. Oke teman-teman, setelah kita dari air terjun tadi, kita mampir dulu yuk di Oma Camping. Dari lokasi air terjun tadi kita jalan kurang lebih 200 meter ya dari air terjun. Di sini ada Oma Camping ya, lokasinya masih tetap di wisata air terjun Telundung. Ini teman-teman yang mengajak anak-anak kecil ya. Di sini ada kolam renang sama mainan anak-anak juga untuk camping. Oke, kita lihat dulu lokasinya. Nah ini teman-teman, kita masuk ke arah kolam renangnya ya, kalau kita bawa anak-anak ya. Ini udah gratis kok teman-teman, udah nggak bayar kalau ke sini. Udah ikut harga tiket tadi. Masya Allah, indah banget ini ya. Bagus banget.
Kita lihat alam sekitar. Airnya sangat jernih sekali, sejernih hati saya. Jika cintamu bukan untukku, mengapa kau masih di sana? Di sini juga ada lobster house ya teman-teman ya. Kalau mau makan di sini juga tersedia kantin. Lobster Siona. Ada mandi bola juga. Kalau kita mengajak anak-anak kecil di sini, mungkin dia sangat puas ya teman-teman, karena di sini itu banyak sekali mainan airnya. Meskipun ukuran kolamnya tidak begitu besar dan luas, tapi cukup kalau buat anak-anak menjadi senang ya. Puasku coba menghindari, puasku paksa melupakan, namun wajahmu tak dapat luntur, tetap subur di sanubari. Ku inginkan belayan kasih suci, gurauanmu yang manja aku rindukan. Mengertilah wahai kasih, mengertilah wahai sayang, mahligai cinta kita takkan ada sepadannya. Kita lanjut lagi perjalanan ke wisata Sumber Gempong ya teman-teman. Ini adalah jalan menuju wisata Sumber Gempong. Jalannya di sini tidak begitu lebar ya teman-teman. Kalau kita menggunakan bis besar itu tidak bisa. Kalau kita pakai kendaraan pribadi sama bis mini ini bisa masuk. Nah ini kita baru sampai ya di tempatnya ya. Oke. Harap pelan-pelan. Nah, ada tulisannya begitu. Kita beli tiketnya dulu ya. Sebentar teman-teman, aku tak beli tiket dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah nyampe di wisata Sumber Gempong ya teman-teman. Ini tadi harga tiketnya. Tiket masuk satu orang itu hanya Rp5.000 teman-teman. Jadi tadi saya sama teman saya hanya bayar Rp10.000, kemudian ditambah lagi ini untuk biaya parkir 3.000. Jadi kesini itu murah banget teman-teman. Hanya dengan uang 10.000 kita bisa puas jalan-jalan di sini. Jangan lupa ikuti keseruan kita yuk. Selamat datang di wisata Sumber Gempong. Wisata Sawah Sumber Gempong merupakan salah satu destinasi baru di Desa Sukorame atau Desa Ketapan Rame
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Wisata ini sangat menarik untuk dikunjungi ya teman-teman, karena keindahan alamnya merupakan area persawahan di bawah kaki Gunung Penanggungan yang berjarak tidak jauh dari Taman Ganjaran, hanya sekitar 1 km saja. Rute menuju kawasan ini berliku-liku, tetapi memiliki kualitas jalan yang sangat bagus. Kalau ke sini lebih direkomendasikan menggunakan motor karena akan melewati jalan perkampungan yang sangat sempit. Tapi kalau hanya sekedar pakai bawa mobil pribadi, oke lah, masih bisa ya teman-teman. Untuk udara di Sumber Gempong suasananya selalu sejuk ya, karena berada di kaki gunung. Selain itu panorama alamnya juga sangat indah, apalagi dengan hamparan persawahan yang sangat luas dan hijau, terasa indah dengan sumber mata air yang jernih. Oke teman-teman, bisa kita lihat ini adalah rute penampakan di Sumber Gempong ya. Jadi lokasinya itu berada di tengah-tengah sawah. Lokasinya agak berkabut ya teman-teman, karena ini berada di kaki gunung. Wisata sawah Sumber Gempong. Tempat rekreasi bernuansa alam pedesaan Sumber Gempong ini buka sejak mulai tahun 2018. Ini masih menjadi hidden gem cantik yang jarang diketahui orang. Konon katanya mata air di kawasan ini tidak pernah kering ya teman-teman, meskipun di musim kemarau. Wisata Sumber Gempong ini menawarkan view pegunungan, yaitu tepatnya di Gunung Penanggungan yang membawai sawah serta perbukitan dikelilingi pepohonan yang hijau. Selain itu, terdapat kolam yang bersumber dari mata air jernih yang nyaman untuk berenang, dan dilengkapi pula ada beberapa gazebo di pinggir kolam yang dapat digunakan untuk kita bersantai. Ini meskipun bukan hari Minggu, tapi posisinya tetap ramai ya teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah waktunya anak-anak libur panjang sekolah. Bisa kita lihat di sini anak-anak sangat menikmati sekali dalam bermain air ya teman-teman. Ini adalah penampakan kolam renang di wisata Sumber Gempong. Airnya begitu segar dan murni tanpa menggunakan kaporit sedikit pun. Sangat mengasyikkan dan menenangkan hati. Bisa berenang dan berendam sambil menikmati pemandangan Gunung Penanggungan ya teman-teman ya. Tidak hanya itu, Sumber Gempong adalah sebuah mata air yang menjadi urat nadi para petani di sekitarnya. Konon, menurut cerita warga, mata air tersebut tidak pernah kering walaupun saat musim kemarau. Wah, hebat ya teman-teman ya. Jadi ini airnya itu terus mengalir loh. Di sini tidak hanya padi ya teman-teman. Di sini banyak sekali tanaman, misalnya ada kayak terong, ada kayak apa itu? Pohon, ada tanaman cabai. Kita lihat dulu ya.
Kebetulan ini terongnya sudah berbuah ya teman-teman. Tapi nggak boleh dipetik teman-teman. Kalau aku petik nanti aku katanya dihukum pencuri katanya kan gitu ya. Kita hanya lihat-lihat di sekelilingnya aja ya. Itu kita lihat di tengah sawah ada gubuk-gubuk ya teman-teman, tapi itu bukan gubuk derita loh teman-teman ya. Itu hanya gubuk untuk meneduhkan saja. Oke, kebetulan ini posisi sawahnya sudah menguning. Jadi sebentar lagi kayaknya ini udah siap dipanen ya teman-teman ya. Di sini itu posisi sawahnya itu teras hiring, jadi lokasinya itu tidak lurus, agak bergelombang gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk pengairan sawahnya tidaklah sulit karena di sini airnya itu sangat gampang. Bahkan kalau musim kemarau pun para petani tidak pernah merasa kebingungan untuk mengairi persawahannya. Ini bisa kita lihat ya teman-teman ya, padi di sini itu sangat bagus sekali ini teman-teman, dan tidak pernah gagal panen. Coba kita lihat. Bagi teman-teman yang belum datang ke wisata Sumber Gempong ini, silakan datang ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, karena ini lagi hits dan viral-viralnya ini. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, ini ya penampakan dari dekatnya ya padinya. Ini padinya itu dipasang sama Pak petaninya, dikasih jaring-jaring gitu ya teman-teman. Katanya biar burung itu tidak bisa makan padinya. Kurang lebih luasnya di sini itu ada 15 hektar ya teman-teman ya. Karena ini juga cukup luas sih kalau menurut saya. Hiburan sejenak ya teman-teman. Pergilah kasih, kejarlah selingkuhanmu. Airnya sangat jernih. Lihat itu teman-teman, ada tulisan dilarang menangkap dan mengambil ikan. Jadi nggak boleh mengambil ikan ya teman-teman, hanya boleh melihat saja ini. Di sini kita juga bisa ngajak anak-anak untuk memberi makan ikan ya teman-teman. Ayo kasih makan yuk ikannya yuk, kita lihat. Nah, ikannya sangat besar-besar sekali. Tuh bisa kelihatan tuh. Ikannya minta dikasih makan ini adik-adik. Adik-adik. Ikannya banyak banget ini ya, tapi nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita goreng teman-teman. Kita hanya boleh ngasih makan aja ya. Oke teman-teman, kita udah selesai ya di wisata Sumber Gempong. Untuk yang terakhir nanti kita akan menuju ke tempat Taman Ganjaran ya. Jangan lupa ikuti kita terus, kita lanjutkan perjalanan lagi ya. Sampai jumpa. Dah.
Ini teman-teman lokasi parkir mobilnya ya. Di sini itu hanya diperbolehkan membawa mobil pribadi. Jadi kalau bis tidak diperbolehkan karena jalannya ini tidak begitu luas ya, karena memang agak sempit. Oke, kita sudah selesai perjalanannya dan kita akan menuju ke rute selanjutnya, yaitu menuju ke Taman Ganjaran. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, ini adalah rute kita yang terakhir ya, yaitu di wisata Taman Ganjaran Trawas ya. Dari jarak Sumber Gempong ke Taman Ganjaran ini kurang lebih tadi hanya 5 menit ya, karena lokasinya itu sudah satu jalur. Masih terletak di satu kecamatan ya teman-teman dengan Sumber Gempong tadi ya. Jadi teman-teman kalau ke Trawas itu enak, satu kali jalan udah dapat beberapa tempat wisata. Bagi yang penasaran, yang belum ke Taman Ganjaran, ayo ikuti kita, ada apa aja sih di Taman Ganjaran ini. Kebetulan ini lagi sepi. Kita nyampe di sini udah pukul 12 lebih 10 menit ya teman-teman. Ini adalah pintu masuk di Taman Ganjaran. Di sebelah kiri nanti itu ada kolam renangnya yang buat anak-anak ya. Ini adalah area parkir mobilnya, bisa diparkir di sini. Di bawah juga ada. Sangat luas sekali ya teman-teman. Di sini juga ada taman bunganya atau disebut juga dengan kios bunga Ganjaran ya. Oke, di sebelah kios bunga Ganjaran ini kita lurus, di sampingnya ada kolam renang. Kolam renang untuk anak-anak juga untuk dewasa. Untuk kolam renang di sini bayarnya itu hanya Rp10.000 ya teman-teman. Jadi murah banget teman-teman, nggak mahal. Ayo ke sini teman-teman, tempatnya bagus banget loh. Dan di sini tidak lupa ada tempat kantor BUMDesnya juga ya. Ini tempat kantor BUMDesnya, yaitu terletak di Desa Ketapang Rame, masih lokasinya sama dengan yang di Sumber Gempong tadi ya teman-teman. Oke, kita coba lihat ke kolam renangnya yuk. Ini lokasi kolam renangnya ya teman-teman. Kebetulan di sini sangat sepi sekali ya, tapi airnya itu sangat bersih sekali. Ada 2 kolam renang, yaitu yang satu buat anak-anak dan yang satu bisa buat untuk dewasa. Di sebelahnya ini ada ruang ganti ya. Jadi setelah renang nanti teman-teman bisa mandi dan ganti di sini. Di sebelah tiket masuk kolam renang ada toilet ya teman-teman. Kemudian di sampingnya lagi itu banyak sekali kios-kios atau toko yang jualan mainan anak-anak, jualan baju dan juga jualan macam-macam. Di sini juga bisa buat untuk oleh-oleh ya teman-teman, bisa beli oleh-oleh juga di sini ya. Kebetulan ini posisinya jam 12:30, jadi masih agak sepi ya. Biasanya kalau di sini rame itu sore. Lanjut lagi, kita belok ke kanan ya teman-teman.
Di sini ada berbagai macam mainan buat anak-anak ya. Banyak sekali wahana-wahana mainan di sini. Ada juga rolls. Apa ini? Ada juga anting, ada juga mainan kuda-kudaan, ada juga mobil-mobilan ya. Ada juga main bola, ada mainan kuda-kudaan juga. Tapi di sini itu tempatnya agak panas ya teman-teman ya. Coba kita lihat. Di sini juga ada main kapal-kapalan gitu ya. Ini ada panggung biasanya. Kalau di sini itu hari Minggu ada penyanyinya, ada orkes ya, orkes gitu atau elektron lah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke Pujaseranya ya. Kita cari makan-makan dulu yuk. Oke teman-teman, setelah dari mainan kita langsung belok ke kanan menuju ke tempat kuliner ya. Di sini itu banyak sekali menu-menu makanan. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Bisa kita lihat banyak sekali dari kiri sampai kanan ini ya orang jualan ya teman-teman ya. Ada kedai Bumin. Masih agak sepi ya teman-teman. Ini posisi di kantinnya atau di Pujaseranya. Kayaknya aku pengen nasi bebek deh, kira-kira ada nggak ya nasi bebek jam segini? Menunya sangat lengkap, jadi teman-teman mau apa tinggal pilih-pilih aja ya. Dan harganya di sini itu juga nggak terlalu mahal kok makanannya, standar harga seperti di rumah. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya, mau makan dulu, ini sudah lapar karena dari tadi kita belum makan. Oke, terima kasih. Sekarang kita pindah ke tamannya ya teman-teman. Ini adalah taman yang biasanya itu ditempati orang-orang yang sedang istirahat, bisa juga sambil dengan pesan makan makanan gitu ya teman-teman ya. Di sebelah timurnya nanti lurus itu ada mainan untuk anak-anak. Ada mainan kuda-kudaan, ada mainan mandi bola, ada juga apa itu main, kalau kolam renang nggak ada ya di sini ya, kayaknya nggak ada sih, cuma mainan apa itu ya, pakai kuda-kudaan ini ya, kurang paham ini juga apa ini, coba kita lihat aja. Di situ ada tempat gazebo-nya. Kalau misalnya kita ngajak anak kita main-main, kita bisa nunggu di gazebo ya teman-teman. Lah, ini namanya mainan kuda genjot ya. Jadi kalau kita mau naik kuda genjot ini dikenakan tarif 10.000 ya teman-teman. Tempatnya juga lumayan agak luas sih kalau di
Taman Ganjaran ini. Ini teman-teman ya, waktunya kita makan siang. Kalau di Ganjaran itu ada namanya itu bebek raksasa. Coba ini lihat kepalanya teman-teman. Wow. Bebeknya, ini kepala bebeknya segini, ya ampun, ukurannya sama dengan kepala saya. Di sini itu yang ciri khasnya itu ada sambal pencit ya teman-teman, bisa dilihat sambal pencit, kemudian sambal cabai hijau ya. Ini teman-teman, aku masih pengen ketawa, belum makan aku udah ketawa. Ini kepala bebeknya segimana ini? Besar banget ini kepala bebeknya ini, ya ampun. Oke, kita makan dulu ya. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oke, kita makan. Takutnya nanti kalau sudah makan bebek ini, kaki ini rasanya bisa kolesterol. Teman-temannya kita makan dulu. Pokoknya super hot guys. Taman Ganjaran ini adalah rute terakhir kita ya teman-teman. Kita berangkat dari pagi tadi sampai dengan sekarang. Jadi sangat lapar sekali teman-teman. Kebetulan tadi pagi saya itu nggak sarapan. Jadi kalau mau wisata tujuan yang terakhir mending kalau jam-jam makan siang kita ke Taman Ganjaran aja ya, karena makanan di sini itu banyak sekali dan menunya juga banyak. Yang mau kepala bebek kayak saya bisa ke sini, bisa ke Taman Ganjaran ini. Ini bebeknya, bebek raksasa ini ya. Tapi bebeknya enak teman-teman. Bebeknya itu nggak keras sih, lunak, kayak apa ya, kayak di presto gitu ya. Ini sambalnya kelihatan kan, ini sambal pencit ya. Kalau orang kampung bilang itu sambal pencit. Pencit itu adalah mangga yang masih muda itu teman-teman ya. Kayak gitu. Makanya sangat murah kok teman-teman di sini itu. Makanan satu porsi di sini itu 25.000 ya. Makanan di sini itu satu porsinya hanya 25.000 ya. Tak penasaran gitu. Takut. Di sini itu kalau mau ambil sambal itu bebas ya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian makan itu sambalnya kurang, kalian bebas ambil lagi, nggak apa-apa. Kalau nasi nggak boleh, kalau nasi ya beli lagi. Tapi kalau sambal bebas. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyaknya karena telah mengikuti kami dari perjalanan awal dari wisata air terjun Gelundung, kemudian pindah lagi ke Sumber Gempong, dan yang terakhir di sini di Taman Ganjaran ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman karena sudah setia mendampingi kami
dari awal hingga akhir, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel Yuli Patuk.